Sejak Arab Saudi dikuasai oleh dinasti keluarga Ibnu Saud pada tahun 1932, hingga saat ini, tahta kerajaan telah berganti sebanyak 7 kali. Di antara ketujuh nama tersebut, terdapat satu nama yang hingga saat ini, namanya terus dikenang karena pengaruhnya terhadap dunia dalam semangat melawan penjajahan, penindasan, maupun perbudakan. Dia adalah Raja Faisal bin Abdul Aziz Al Saud, raja ketiga dari Arab Saudi sejak era dinasti Abdul Aziz Ibnu Saud. Ia dikenal tidak hanya karena kasus pembunuhannya yang tragis, ia juga terkenal karena sikapnya yang kritis dan menolak tunduk dengan agenda-agenda barat yang seringkali bertolak belakang dengan nilai-nilai kemanusiaan. Video ini akan membahas mengenai sepak terjang Raja Faisal dalam merubah wajah Arab Saudi di mata dunia dan pengaruhnya dalam pergolakan politik global pasca Perang Dunia II. Raja Faisal bin Abdul Aziz Al Saud adalah salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah modern Arab Saudi. Ia lahir pada tahun 1906 di Riyadh sebagai putra ketiga dari Raja Abdul Aziz Ibn Saud, pendiri Kerajaan Arab Saudi. Pada usia 13 tahun, ia sudah dipercaya mewakili ayahnya dalam kunjungan ke Inggris dan Prancis. Pengalaman tersebut membuat Faisal tumbuh menjadi sosok yang cerdas, berwawasan luas, serta memiliki kemampuan diplomasi yang luar biasa untuk seorang pangeran muda di era itu. Sebelum menjadi raja, Faisal sudah banyak menduduki posisi penting dalam pemerintahan. Pada tahun 1926, ia diangkat menjadi gubernur Hijaz dan berhasil menertibkan wilayah yang saat itu penuh dengan konflik akibat integrasi berbagai suku ke dalam kerajaan baru. Tahun 1932, ketika Arab Saudi secara resmi diproklamasikan sebagai sebuah negara, Faisal mendapat jabatan Menteri Luar Negeri. Di posisi inilah ia banyak mengukir prestasi, terutama dalam menjalin hubungan internasional Arab Saudi dengan negara-negara besar. Pada era 1960-an, perbudakan masih menjadi kenyataan sosial di Arab Saudi. Praktik ini sudah berlangsung selama berabad-abad, seiring dengan tradisi di Jazirah Arab sebelum era modern. Budak banyak digunakan sebagai pekerja rumah tangga, buruh, bahkan kadang dijadikan simbol status sosial. Raja Faisal memiliki pandangan progresif terkait hal ini. Ia meyakini bahwa perbudakan tidak lagi sesuai dengan nilai-nilai Islam modern, perkembangan zaman, maupun kebutuhan negara yang sedang berusaha membuka diri ke dunia internasional. Pada tahun 1962, ketika ia masih menjabat sebagai putra mahkota sekaligus Perdana Menteri, ia mengumumkan sebuah dekret kerajaan yang secara resmi menghapus perbudakan di Arab Saudi. Dalam dekret itu, Faisal memerintahkan pembebasan para budak dan melarang segala bentuk perdagangan manusia. Sebagai langkah lanjutan, pemerintah juga memberikan kompensasi finansial kepada pemilik budak agar mereka tidak merasa kehilangan harta, sekaligus memastikan proses transisi berjalan tanpa gejolak. Di mata rakyatnya, penghapusan perbudakan dipandang sebagai langkah yang berani sekaligus penuh risiko, karena Faisal harus menantang tradisi yang sudah mengakar selama ratusan tahun. Namun, inilah salah satu bukti nyata bagaimana Faisal tidak hanya sekadar menjaga warisan tradisi, melainkan juga berani mengambil keputusan besar untuk membawa negaranya memiliki kesadaran terkait kesetaraan manusia. Pada akhir masa 1950 hingga 1960-an, Arab Saudi mengalami krisis keuangan akibat Raja Saudi waktu itu, Saud bin Abdul Aziz, yang merupakan kakak dari Faisal bin Abdul Aziz, dikenal hidup mewah dan boros. Ia dikenal membangun istana-istana megah, sering menggelar pesta besar, serta sering menghamburkan dana negara untuk kepentingan pribadi. Defisit anggaran Saudi makin memburuk, padahal pendapatan dari minyak mulai meningkat. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan di kalangan keluarga kerajaan dan birokrasi. Pada waktu itu, rakyat dan para bangsawan kecewa dengan gaya hidup mewah dan kepemimpinan otoriter Raja Saud. Utang negara menumpuk, sementara pelayanan publik tidak membaik. Banyak pangeran senior, termasuk saudara-saudara lain dari Abdul Aziz, lebih percaya pada adiknya Faisal untuk meneruskan tahta kerajaan. Ulama saat itu juga mendukung Faisal karena ia dikenal religius, sederhana, dan berkomitmen menjaga nilai-nilai Islam. Hingga puncaknya, pada 2 November 1964, Raja Saud dilengserkan secara resmi. Dewan Keluarga Kerajaan kemudian menunjuk Faisal sebagai Raja ketiga Arab Saudi, menggantikan kakaknya. Raja Faisal yang sudah menelan asam garam di perpolitikan dalam dan luar negeri,
tak canggung lagi dalam menentukan arah kebijakan negara. Langkah pertama yang ia lakukan adalah menata kembali keuangan negara yang kacau akibat utang besar dan pengeluaran boros Raja Saud. Faisal memperkenalkan kebijakan fiskal yang lebih disiplin, mengurangi pemborosan, mengontrol pengeluaran kerajaan, dan mengalihkan anggaran untuk pembangunan sektor publik. Ia mendirikan lembaga-lembaga modern untuk mengatur anggaran negara dengan lebih transparan, meskipun tetap dalam sistem monarki absolut. Reformasi ini berhasil mengembalikan stabilitas ekonomi dan meningkatkan kepercayaan baik dari rakyat maupun mitra internasional terhadap keluarga kerajaan. Selain itu, ia juga memperkenalkan pendidikan formal bagi perempuan. Pada era itu, Arab Saudi masih sangat tradisional. Banyak aturan sosial yang ketat membatasi ruang gerak perempuan, termasuk dalam hal pendidikan. Sebelum masa pemerintahannya, sebagian besar perempuan di Saudi tidak memiliki akses terhadap sekolah formal. Mereka hanya bisa belajar di rumah, biasanya sebatas membaca Al-Quran atau pelajaran dasar agama. Raja Faisal melihat bahwa pendidikan adalah kunci kemajuan bangsa. Faisal meyakini bahwa perempuan memiliki peran penting dalam membesarkan generasi baru, sehingga mereka harus diberi kesempatan menempuh pendidikan. Dengan dukungan istrinya Ratu Ifat, ia mulai mendorong berdirinya sekolah formal untuk anak perempuan. Sebenarnya, upaya Raja Faisal dalam memperkenalkan sekolah formal telah ia lakukan sebelum menerima tahta kerajaan. Pada tahun 1955, ia mendorong pendirian sekolah swasta pertama untuk perempuan yang bernama Dar Al-Hanan, yang memiliki arti rumah kasih sayang. Setelah Raja Faisal secara resmi berkuasa, ia menjadikan pendidikan bagi perempuan sebagai salah satu agenda penting dalam program modernisasi negara. Kebijakan ini tentu saja menimbulkan kontroversi besar. Banyak ulama menolak, bahkan sempat terjadi demonstrasi di beberapa kota karena sebagian masyarakat beranggapan bahwa pendidikan perempuan akan merusak moral dan bertentangan dengan syariat. Untuk meredakan ketegangan itu, Faisal mengambil langkah diplomatis. Ia tidak menentang para ulama secara frontal, melainkan berusaha meyakinkan mereka dengan pendekatan agama. Faisal menegaskan bahwa Islam tidak pernah melarang perempuan untuk menuntut ilmu, bahkan justru menganjurkannya. Ia menyampaikan bahwa pendidikan perempuan bukan untuk menyaingi laki-laki, melainkan agar mereka bisa menjadi ibu yang cerdas, membesarkan anak-anak yang saleh dan berpendidikan. Penekanan pada manfaat keagamaan dan moral ini perlahan membuat penolakan berkurang, meskipun resistensi tetap ada di sebagian kalangan konservatif. Selain itu, dalam mengelola perekonomian negara, Raja Faisal mampu memanfaatkan kekayaan minyak sebagai komoditas untuk melakukan memodernisasi di segala sektor. Tercatat pada masa inilah Arab Saudi mencapai pertumbuhan ekonomi tertinggi sepanjang sejarah. Pertumbuhan ekonomi pada periode 1964 hingga 1969 relatif stabil setelah mengalami krisis keuangan di era kekuasaan Raja Saudi sebelumnya, dengan PDB real yang naik rata-rata 6-8% setiap tahun. Memasuki awal 1970-an, Raja Faisal meluncurkan rencana pembangunan 5 tahun pertama yang menjadi tonggak modernisasi Arab Saudi. Program ini menekankan diversifikasi ekonomi serta pembangunan di berbagai bidang. Pertumbuhan PDB pun semakin pesat, berkisar 9-10% per tahun. Produksi minyak meningkat signifikan dan pendapatan pemerintah dari sektor ini bahkan melonjak 2 kali lipat hanya dalam kurun waktu 1970 hingga 1972. Pada masa ini, pembangunan universitas, jaringan listrik, dan sistem telekomunikasi dimulai, menandai proses transformasi negara menuju masyarakat modern. Hingga puncaknya pada tahun 1974, setelah diberlakukan embargo minyak, PDB Arab Saudi melonjak lebih dari 40%, sementara pendapatan negara meningkat 4 kali lipat, dari sekitar $4 miliar pada 1970 menjadi lebih dari $22 miliar. Sejak saat itu, Arab Saudi diakui sebagai salah satu kekuatan utama dalam ekonomi dunia. Hal ini semakin memperkuat legitimasi Raja Faisal sebagai pemimpin negara yang tidak cuma numpang lewat berkat garis keturunan ayahnya, namun juga sebagai raja yang sangat piawai dalam mengelola negara. Rupanya, kesuksesannya dalam melakukan reformasi besar-besaran pada sektor ekonomi, sosial, hingga pendidikan di Tanah Suci ini
masih belum bisa membuatnya tidur nyenyak. Raja Faisal tumbuh di atas dunia, di mana negara-negara barat melakukan kolonialisasi, penjajahan, dan penindasan di negara-negara Afrika dan Asia yang selalu syarat dengan penyiksaan dan pembunuhan sipil berskala besar. Ia seringkali menyuarakan pandangannya yang sangat anti pada praktik-praktik penjajahan yang merajalela di dunia. Pada sidang Majelis Umum PBB tahun 1970, ia dengan lantang dalam pidatonya menyatakan, "Kami tidak akan tenang sebelum saudara-saudara kita di Asia dan Afrika terbebas dari cengkeraman penjajah, karena penjajahan adalah bentuk ketidakadilan yang paling nyata." Pernyataan ini memperlihatkan bahwa ia tidak bisa menutup mata dengan penjajahan dan penindasan yang sedang berlangsung di berbagai negara Asia Afrika. Berbagai pernyataannya yang menentang kolonialisme ini rupanya bukan omong kosong belaka. Raja Faisal tercatat telah banyak membantu untuk mengupayakan kemerdekaan bagi negara-negara yang dijajah oleh bangsa asing. Sebagai contoh, Raja Faisal mendukung perjuangan kemerdekaan Aljazair dari kolonialisme Prancis. Meskipun Saudi bukan negara dengan kekuatan militer besar, Faisal menggunakan kekayaan minyaknya untuk membantu gerakan kemerdekaan, termasuk memberi dukungan diplomatik di forum internasional. Begitu pula, ia menentang keras praktik apartheid di Afrika Selatan, yang ia anggap sebagai bentuk kolonialisme dan penindasan modern. Tidak hanya itu, Raja Faisal juga menentang keras berdirinya negara Israel di Timur Tengah, bahkan sejak ia belum menjabat sebagai raja. Pada waktu itu, berdirinya negara Israel disertai dengan pengusiran paksa penduduk lokal dari rumah yang mereka tempati. Tentu saja, hal ini mendapat penolakan keras dari penduduk lokal yang sudah turun-temurun tinggal di kawasan. Israel yang didukung militer Inggris dan Amerika tak segan-segan mengeksekusi penduduk lokal yang melakukan perlawanan. Tercatat hanya dalam 2 tahun sekitar 10 hingga 15 ribu nyawa penduduk lokal tewas. Sementara 750 ribu warga lainnya mengungsi karena terusir dari rumah mereka, dan ratusan desa dihancurkan untuk mencegah kembalinya warga lokal. Kabar ini membuat siapa saja yang memiliki hati nurani darahnya menjadi mendidih, termasuk Raja Faisal. Ia adalah salah satu pemimpin Arab yang paling vokal dalam menentang eksistensi negara Israel. Salah satu pernyataannya yang paling terkenal adalah, "Saya berharap bisa bangun suatu pagi dan mendengar bahwa Israel telah dihanyutkan ke laut." Hingga puncaknya, pada Oktober 1973, beberapa minggu setelah pecahnya Perang Yom Kippur, perang yang melibatkan Israel yang didukung negara barat melawan aliansi Suriah Mesir, Raja Faisal menjadi inisiator untuk memberlakukan embargo minyak kepada negara barat yang mendukung Israel. Tepatnya pada tanggal 17 Oktober 1973, OAPEC resmi mengumumkan embargo minyak terhadap negara-negara barat yang mendukung Israel. Kebijakan ini bukan hanya pengurangan ekspor, tetapi juga melibatkan kenaikan harga minyak mentah secara drastis. Raja Faisal dengan tegas menyatakan bahwa minyak Arab tidak akan mengalir kepada pihak yang mendukung penjajah Zionis. Hal ini sangat berdampak pada ekonomi global, khususnya pada negara-negara barat. Embargo ini memicu stagnasi ekonomi, terutama di Amerika Serikat dan Eropa Barat. Inflasi meningkat tajam, sementara pertumbuhan ekonomi melambat atau bahkan negatif. Industri sangat terpukul karena biaya produksi naik berlipat-lipat, terutama sektor yang memproduksi peralatan tempur militer, mengingat banyaknya kepentingan Amerika di era Perang Dingin untuk mengintervensi negara-negara pro-komunis seperti di Vietnam, Korea, dan Kuba. Embargo ini menunjukkan bahwa Raja Faisal tidak hanya gertak sambal mengenai dukungannya terhadap Palestina, sekaligus memperkuat identitasnya yang anti terhadap penindasan dan penjajahan. Namun, belum sampai 2 tahun pasca embargo diberlakukan, Raja Faisal mengalami peristiwa tragis. Pada 25 Maret 1975, saat sedang menerima tamu delegasi resmi dari Kuwait di Istana Riyadh, Faisal ditembak mati oleh keponakannya sendiri, Pangeran Faisal bin Musaid. Faisal bin Musaid yang berada di hadapan Raja Faisal, tiba-tiba mengeluarkan pistol kecil yang disembunyikannya. Tanpa banyak bicara, ia langsung melepaskan 2 tembakan ke arah kepala Raja Faisal. Salah satu peluru mengenai dagu sang raja, sementara yang lain menembus kepalanya. Tidak lama setelah itu, diumumkan secara resmi bahwa Raja Faisal wafat pada 25 Maret 1975 akibat luka tembak. Setelah penembakan, Faisal bin Musaid langsung ditangkap. Ia diadili oleh pengadilan khusus di Riyadh.
Selama persidangan, ia mengaku sebagai pelaku, tetapi tidak pernah jelas motif yang benar-benar mendorongnya. Banyak spekulasi yang beredar, mulai dari motif balas dendam karena kakaknya Pangeran Khalid bin Musaid sebelumnya tewas ditembak aparat keamanan Saudi pada tahun 1965 ketika memprotes modernisasi yang didorong Raja Faisal. Hingga ada teori yang menyebutkan bahwa aksi ini tidak murni tindakan pribadi, melainkan ada pengaruh intelijen asing, terutama karena kebijakan Raja Faisal yang sangat tegas melawan Barat melalui embargo minyak 1973. Namun, bukti konkret teori ini tidak pernah terungkap. Pada 18 Juni 1975, hanya 3 bulan setelah peristiwa itu, pengadilan memutuskan hukuman mati atas dirinya. Pelaksanaan eksekusi dilakukan di Riyadh di hadapan publik dengan cara pemenggalan menggunakan pedang sesuai hukum syariat Islam. Raja Faisal wafat pada usia 69 tahun, meninggalkan warisan kepemimpinan yang besar. Ia dikenang sebagai raja yang meletakkan dasar pendidikan modern di Arab Saudi, serta tokoh yang berani menentang kolonialisme modern, pemimpin yang peduli pada bangsa tertindas di seluruh dunia. Hingga kini, namanya masih dihormati tidak hanya di Arab Saudi, tetapi juga di seluruh dunia. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah Anda sependapat jika Raja Faisal bin Abdul Aziz dinobatkan sebagai Raja Saudi paling berpengaruh hingga saat ini? Atau ada nama lain? Tulis pendapat Anda pada kolom komentar. Jika Anda suka dengan video ini, Anda boleh like dan subscribe channel ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sekian dari saya. Sampai jumpa.